Baik, Shalom. Selamat pagi semua yang sudah hadir di pagi hari yang luar biasa di PBS Ministry. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, tenangkan segala sesuatu. Kita fokus untuk beberapa waktu ke depan ini untuk masuk dalam pujian penyembahan, doa, dan renungan firman. Dan puncak acara kita akan berdiskusi bersama bagaimana kita belajar. Karena PBS sarana disiapkan Tuhan untuk kita belajar, untuk mengenai seluruhnya adalah renungan tentang firman Tuhan, bagaimana kita benar-benar mau belajar dan sungguh-sungguh untuk mengaplikasikan dalam hidup kita. Baik, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Tahirkan, layakkan, kuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi, khususnya hamba-Mu ini. Biar ibadah kami hari ini bukan ibadah rutinitas, tapi ibadah yang benar-benar mencari wajah-Mu, wajah-Mu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami mulai, kami mau bawa seluruh hidup kami, semua yang bertugas pada pagi hari ini, hamba-hambamu yang kau pakai luar biasa, baik yang bawa pujian penyembahan, maupun yang akan men-sharingkan firman Tuhan, untuk sama-sama kami renungkan dan dilakukan untuk dengan pertolongan Roh Kudus, Pastor Julius Go. Kau urapi hambamu ini, berikan dia hikmat, marifat, kau tambah-tambahkan untuk semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak tutup bungkus juga jaringan internet, wifi, dan semuanya boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan setiap kami, kau dapati layak dan berkenan untuk masuk dalam ibadah ini. Dan kau yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini hanya untuk puji hormat nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua. Kita akan masuk pada pujian penyembahan kita. Sebentar saya siapin dulu ya. Oke. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Oleh darah anak domba dihapusnya dosaku. Oleh anugerah Allah, Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia
tenang jiwaku, aman dalam darahmu, keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Amin. Sebelum kita lanjut masuk pada penderitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati.
sahabatku. Amin, amin, amin. Baik, kita akan masuk pada pemberitaan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Slisco. Kami persilahkan. Yuk kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Sebagaimana lagu yang kami naikkan, Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami bersyukur, Tuhan, kami diberikan nafas kehidupan, kami diberikan kehidupan, kami diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu yang sangat luar biasa yang kami sudah alami. Apapun yang kami alami, kami tetap mau mengatakan Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan urapi kami setiap pemberitaan firman-Mu ini, biar untuk setiap pendengar Tuhan yang nantinya akan mendengar, Tuhan diberkati, hidup mereka diubahkan, yang lemah akan menjadi kuat, yang sakit akan sembuh, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan ini akan jatuh di setiap hati kami, dan tanah kami ini akan menjadi seperti tanah yang baik dan tanah yang subur. Sehingga waktu benih firman-Mu ini jatuh dalam hati kami, dia akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan lebat dan luar biasa. Yang akan berbuah pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu agar kami bisa mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu. Bicara buat siap dari kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam satu nama, yaitu nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, saya bersyukur hari ini diberikan kepercayaan lagi. Em, Yuk kita buka firman Tuhan. Saya tiba-tiba diingatkan, ya, kita buka firman Tuhan yang tadi dalam 2 Korintus, maaf, 2 Tawarik 20, ya. Dua Tawarik 20. Ya, 2 Tawarik 20. Kita nggak usah sampai 37 kita bahas, ya. Em, saya percaya ini firman yang sering kali disampaikan, dan ini juga pernah beberapa kali dalam pelayanan saya sharingkan. Tapi tiba-tiba saya diingatkan sesuatu yang baru, ya. Saya kayaknya Ibu Ira sudah siap, ya, atau siapapun boleh membaca dari ayat 1 sampai ayat 2. Oke, Mami mau baca katanya. Silakan. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 2. sampai 2. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Setelah itu, kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon, Tamar, yakni En-Gedi. Oh, udah lewat. Terima kasih, Ibu Tina. Sama-sama. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, ini kalau judul perikopnya aja udah kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Tapi firman Tuhan mengatakan bukan 2 party, ternyata ada 3 party, ya, tiga grup, ya. Dikatakan Bani Moab, Bani Amon datang bersama-sama berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi sebenarnya bukan 1 atau 2, tapi 3. Tiga bagian, 3 grup, 3 laskar besar menyerang Yosafat. Firman Tuhan bahkan mengatakan begini, ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil di sini, ya, dalam kehidupan kita. Pasti kita akan mendengar. Saya pernah sharingkan bahwa seringkali itu yang pertama kali kita dengar. Ingat cerita tentang Ayub, ya. Ayub, ya. Ayub dalam waktu 1 hari itu semuanya binasa.
Saya penjaga onta, semua onta diambil orang kecuali saya. Semua domba-domba dibunuh, dijarah kecuali saya. Semua kambing dihajar kecuali saya. Semua anak-anak meninggal, semuanya mati kebakaran kecuali saya. Dipastikan ada satu orang, dipastikan kita semua mendengar berita BURUK. Berita apa tuh? Berita buruk, kabar jelek, ya, ya. Dan firman Tuhan mengatakan di sini ayat 2, nanti kita bahas ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeron Tamar, yakni En-Gedi. Ya, ayat 3 dan 4 saya bacakan ya. Yosafat menjadi apa? Takut. Katakan sama-sama dengan saya, takut. Udah ngomong ya. Tapi ada titik atau koma di situ. Pak Kemal lihat ya. Titik atau koma pakai Pastor Kemal. Koma. Nggak ada. Koma. Takut boleh, tapi jangan kelamaan. Ya. Siapa yang nggak takut? Saya takut. Tapi ada komanya, jangan titik. Mandek di situ. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Baru titik tuh di situ. Ini mencari Tuhan ya, bukan mencari hamba Tuhan. Ya, Ira, tolong dicatat. Mencari Tuhan, bukan mencari hamba Tuhan. Ya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Sekali lagi, bukan daripada hamba Tuhan ya. Daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk sekali lagi di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, starnya di sini, bintangnya di sini, jagoannya di sini, Tuhan, bukan pelayan Tuhan. Ya, jagoannya, starnya, hero-nya, ya, itu Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mencari keputusan untuk mencari Tuhan. Ayat 4, Yehuda berkumpul meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, bintangnya di sini pahlawannya adalah Tuhan. Ya, ah, itu yang kedua. 5 ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah Yehuda dan di Yerusalem, dan kemudian dia berkata di ayat 6, ini doanya nih, ayat 6 dan ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Jadi doanya Yosafat itu dari ayat 5, dari ayat 6 sampai ayat ke-12. Ya, saya highlight beberapa yang kita mau bahas ya. Kalau Anda perhatikan di ayat 6 dikatakan, ya Allah, bukankah engkau Allah dalam surga, bukankah engkau yang memerintah? Ayat 7, bukankah engkau Allah yang dapat menghalau? Ayat 8, mereka mendiami. Dikasih tahu tuh situasinya. Ya. Ayat 10, perhatikan baik-baik. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang pegunungan Seir ini. Mereka datang, dikasih tahu lagi. Ayat 11, lihatlah sebagai pembalasan mereka mengusir kami. Padahal mereka dikatakan di ayat 11, mereka melakukan sebagai pembalasan mereka mengusir kami dari tanah yang kau wariskan. Di ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai apa dikatakan? Kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang pertama tuh perhatikan deh. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di sini ini luar biasa ya, ayat 12. Kami tidak mempunyai kekuatan yang besar, yang pertama. Ya, kekuatan besar itu ada, bukan cuma ada, tapi bahkan menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Satu hal, mata kami tertuju kepadamu. Ya, ayat 13 itu udah selesai doanya. Kemudian muncullah ayat 14 nih.
Nggak usah deh, ayat 13 dulu. Kemudian seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Artinya semuanya ya. Cooperate, cooperate. Secara corporate, secara korporat, secara keseluruhan. Ayat 14, lalu hambanya, Yahaziel bin Zakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah mereka dan berseru, ayat 15. Ya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini ayat sering kali dikutip, ya. Sering kali dikutip. Bukan kita yang berperang, Allah yang berperang. Sering nggak dengar ayat ini dikutip? Sering. Bukan kita yang berperang, Allah yang berperang. Ya. Ini dari mana? Dari sini nih. Kejadian mana? Ini kejadian yang ini nih. Ayat 16, perhatikan. Ini yang sering kali kita miss. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Perhatikan ya. Dalam perperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Apa dikatakan? Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini strategi luar biasa sekali. Banyak sekali yang dapat kita pelajari di ayat 17 ini. Perhatiin deh. Ayat 16. Tadi ini strategi dari Tuhan ya. Dari ayat 15 sampai ayat 17 ini strateginya Tuhan. Ini firman-Nya buat mereka. Ayat 6, dikatakan dari ayat 15, jangan kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Itu ayat 15. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini dalam pelajaran kita, ini dalam aplikasi kehidupan kita harus hadapi. Ya, jangan jangan mundur, jangan ngumpet ya maksudnya. Ayat 17, dalam pertempuran ini tidak usah kamu berdiri di tempatmu. Dan lihatlah, Tuhan untuk kita berdiri di tempat dan menyaksikan. Bukan yang ngumpet tapi ya. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, sekali lagi. Dua kali Tuhan ngomong, maju, maju, menyerang, maju. Besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ya, ini strateginya. Kita lihat kemudian, lalu berlututlah, kemudian bla bla bla, ayat 20. Saya mau kita lihat. Ayat 18 dan 19 itu mereka memuji Tuhan ya. Karena Tuhan sudah menjawab mereka. Udah berperang belum? Belum. Udah mengucap syukur belum? Udah. Ya. Nanti kita bahas lagi. Ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Itu yang pertama. Yang kedua, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Tadi saya udah katakan berkali-kali, yang menjadi hero di sini, yang menjadi pahlawan adalah Tuhan. Dan Tuhan mengkonfirmasinya sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabi dan kamu akan berhasil. Saya percaya Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Saya percaya Tuhan pakai Ibu Elizabeth, pakai Pak Kemal, pakai Ibu Weni, pakai Ibu Ira, pakai Ibu Tina, pakai Adik Daniel, ya pakai Ibu Tirsa, siapapun. Ya, kita semua dipakai Tuhan. Tapi ingat, kita punya bagian dan Tuhan punya bagian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa dipercaya Tuhan, bisa dipakai Tuhan, itu bukan kuat gagah perkasa kita, tapi semua karena Tuhan ingin bekerja melalui kehidupan kita.
Ya, ayat 21. Ya, ini strategi nih. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Ada kata yang luar biasa sih di sini. Tim pemuji dan penyembah Tuhan keluarnya di muka, di depan orang-orang bersenjata. Jadi yang muncul duluan, yang akan melihat musuh, yang akan ketemu musuh, itu tim pemuji dan penyembah. Baru orang bersenjata. Mereka sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul, kalah. Ayat 23 menerangkan bagaimana mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sampai di ayat 24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu dan tampaklah semua telah menjadi apa? Bangkai. Berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orang di situ menjarah berapa hari? 3 hari, 3 malam. Makanya itu disebut dengan lembah pujian. Karena kemudian itu ayat 26. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan. Dan di sana itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian sampai kapan? Sampai sekarang. Mereka diserang musuh, mereka takut, tapi mereka datang ke tempat yang tepat, mencari Tuhan. Dan di akhirnya mereka malah bertambah kaya. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali aplikasi dalam kehidupan kita yang bisa kita ambil dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena selalu saya katakan selama hayat masih di kandung badan, selama kita bernafas dan selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti ada masalah, pasti ada situasi, pasti ada persoalan ya dalam kehidupan kita. Poin-poin doa kita, semua persoalan di sini, di sana, di sini, di sana pasti ada. Ya, saya pernah sampaikan juga yang firman Tuhan katakan dalam segala hal kita ditekan, dalam segala hal kita habis akal, dalam segala hal kita sepertinya dihempaskan, dalam segala hal. Namun ada tapinya, tapi kita tidak binasa, kita tidak putus asa, kita tidak binasa, kita tidak ditinggalkan. Saya percaya karena Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Hari ini, yuk kita belajar sama-sama. Ya, Yosafat mendengar, awalnya dari mendengar tuh, diberitahu. Kita baca dari WA, kita dengar news, harga saham melonjak turun. Orang yang paling kaya bisa kehilangan berapa triliun dalam waktu 1 hari. Anthony Salim, semua banyak ya. Harga indeks stock exchange dihentikan dulu. Karena apa? Karena kalau enggak lebih gawat lagi. Itu yang kita dengar. Waduh, undang-undang TNI, rencana revisi undang-undang disahkan, demo di mana-mana. Itu yang kita dengar. Bagaimana kehidupan kita? Itu secara global, belum secara yang lebih mendekat di antara kita. Oh ya, kita dengar kabar-kabar, aduh, PHK di mana-mana. Kita dengar cari pekerjaan susah, kita dengar lagi berita-berita lah, segala macam. Itu mempengaruhi kita. Kita boleh menjadi khawatir, kita boleh menjadi takut, tapi ada komanya.
Jangan stop di khawatir, jangan stop di takut. Cari Tuhan. Bukan karena dia hilang, tapi kita percaya waktu kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita menjadi kuat. Tuhan akan memberikan kita strategi demi strategi demi strategi. Cara Tuhan melakukan mujizat banyak. Yesus ada yang ngomong, Yesus ada yang ngomong biasa, ada yang Yesus hardik, ada yang Yesus jamah, ada Yesus pakai ludah, macam-macam. Ada yang cuma Yesus ngomong doang, nanti aku ke sana, dia tidak akan mati. Memang tidak akan mati, ya. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan kita? Mari kita cari Tuhan. Tuhan pasti berikan strategi buat kita semuanya. Tuhan pasti kasih cara buat kita semuanya yang berbeda-beda. Cara Tuhan bekerja kepada Bu Fani, Bu Ira, Bu Weni, Pak Pastor Kemal, saya, Ibu Tina, Adik Daniel, beda-beda. Kita jangan mengharapkan Tuhan jalannya ini ya Tuhan. Harus ini Tuhan. Kayaknya di mana-mana udah nggak ada lagi Tuhan. Harus lewat sini Tuhan. Loh, siapa bilang kata Tuhan? Tuhan tiba-tiba bisa muncul di tengah-tengah mereka. Dikala mereka semua mengunci pintu mereka karena mereka ketakutan. Ingat cerita itu ketika Yesus bangkit dari antara orang mati? Orang Romawi tinggal ngomong begini aja. Iya, murid-muridnya tuh yang mencuri mayat Yesus. Sekarang ngomongnya bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka ketakutan murid-murid Yesus. Mereka mengunci pintu supaya mereka tidak ditangkap. Tapi tiba-tiba siapa yang muncul di tengah-tengah mereka? Yesus. Lewat tembok. Shh, jangan takut. Itu cara kerja Tuhan. Yosafat diserang oleh laskar yang sangat besar. Perintah Tuhan kepada Yosafat, kamu besok hadapi mereka. Jangan kecut, ciut, takut, kabur. Hadapi, 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 dan lihat kemenangan yang akan aku berikan buat engkau. Tuhan, Yosafat bahkan mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka sudah menang. Di hari pertempuran, firman-Nya katakan, Yosafat menaruh posisi pemuji dan penyembah itu di depan. Di depan. Yang ketemu musuh duluan siapa? Tim pujian dan penyembahan. Dalam tanda kutip, kalau mereka diserang, siapa yang diserang duluan? Tim pemuji dan penyembahan. Yang mati duluan siapa? Tim pemuji dan penyembahan. Yang kena granat duluan, tim pemuji dan penyembahan. Yang kena tombak duluan, tim pemuji dan penyembahan. Dalam tanda kutip ya, karena mereka di depan. Intinya itu begitu. Siapa yang menghadapi duluan? Mereka duluan. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika itu, tiba-tiba Tuhan membuat mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya mereka saling membunuh yang tiga ya, tiga ini di tangan saya dari tiga. Ini bunuh ini, kalah ini, tinggal dua. Ini bunuh ini, mereka kalah semuanya. Akhirnya tidak ada yang masih hidup, semuanya sudah menjadi bangkai ketika mereka sampai. Ya, dan saya hanya mau mengatakan bahwa setelah itu mereka lihat mana musuhnya nggak ada. Yang ada hanya apa? Segala sesuatu. Mereka jarah semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan saking banyaknya 3 hari 3 malam. Dan mereka memuji menyembah Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang kita hadapi. Semua kita pasti punya persoalan, pergumulan. Ya, mari kita mencari Tuhan. Sama-sama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang di antara kita. Kita cari Tuhan, Tuhan superhero kita, Tuhan penyelamat kita. Dia pasti memberikan kita kemenangan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Firman-Nya mengatakan kita tidak perlu bertempur, tapi kita perlu menghadapi. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja.
kali ini begini, besok belum tentu sama. Yang dulu-dulu cara kerja Tuhan luar begini-begini, Pak. Hari ini, kali ini belum tentu. Mari kita saksikan. Tapi kita harus hadapi bersama dengan Yesus. Amin. Yuk kita doa. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh Engkau ingatkan, Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan terus bicara, Allah Roh Kudus, Engkau terus bicara melalui pemberitaan firman, melalui channel ini Tuhan, PBS, Pray and Bible Study. Siapapun yang akan mendengar broadcast ini Tuhan, nantinya kapanpun Tuhan, biar hidup mereka diubahkan. Biar mereka bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar mereka mau merendahkan diri mereka, Tuhan Kau bekerja di dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Julius Go. Ya, Baik, kita akan masuk ke acara puncak, tapi kita akan masuk dalam doa syafaat terlebih dahulu. Setelah itu ada doa berkat oleh Pastor Julius Go, dan ada doa penutup setelah akhir dari diskusi oleh Ananda Daniel untuk doa penutup. Nanti doa berkat oleh Pastor Julius Go, syafaat oleh saya. Baik, kita satukan hati, kita bersyafaat. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat satu hari lagi Bapak, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan masih berikan dalam hidup setiap kami. Di mana kami pada hari ini boleh belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri dan firman itu adalah kebenaran dalam hidup bagi setiap kami yang pasti memerdekakan setiap kami. Tuhan, terima kasih Kau pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini untuk memberitakan firman Tuhan, di mana kami boleh lebih lagi Tuhan. Apapun musim hidup kami tidak boleh lari, kami hadapi karena kami tidak sendirian dan tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Kami cukup menghadapinya dengan caranya Tuhan, dengan cara berpikirnya Tuhan, maka Engkau yang akan maju melawan setiap musuh-musuh kami Tuhan. Kami hanya perlu datang kepadamu dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang memberikan hari ini pencerahan tentang kebenaran firman Tuhan. Kau pakai pendeta Julius Go lebih lagi Tuhan dengan cara-Mu. Hikmat, marifat, pewahyuan. Tuhan Engkau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu ini. Biar di mana dia melayani Tuhan, kasih anugerah kemurahan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup dia, dan terbit terang Kristus atas hidupnya. Diberkati dalam pelayanan rumah tangga, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Apapun pelayanannya Tuhan membuatnya berhasil, perjalanannya beruntung, pekerjaan yang dia lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apapun yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan jawab bagi Pastor Julius Go. Dan yang pasti Tuhan akan cukupkan segala keperluan dan kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa ya Tuhan, yang Kau pakai hari ini Tuhan, membawa kami dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Kami tahu Tuhan, pujian penyembahan itu adalah pintu masuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Kau memberkati, memberikan talenta, hikmat lebih lagi kepada Ibu Ira Leni Tuhan. Untuk dia lebih lagi Tuhan Kau pakai dengan cara-Mu yang luar biasa. Diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaannya. Diberkati suaminya Bapak Ivan Mapa. Apa yang mereka kerjakan, doakan Tuhan akan buat berhasil. Anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya Tuhan yang pelihara. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tuhan tambah-tambahkan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan bagi keluarga ini. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah glory. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya setelah waktu dan ketentuan Tuhan. Dan cara khusus berdoa Bapak buat adik Ibu Ira, Bapak Rolof Lopulalan. Kami mengasihi hamba-Mu ini, tapi kami tahu Tuhan Yesus lebih lagi mengasihi beliau. Engkau yang menilai hati dan kerinduan Pak Rolof. Kesehatan, kekuatan adalah bagian darinya Tuhan. Tapi Tuhan akan lihat hatinya Tuhan, bagaimana dia begitu mengandalkan Tuhan. Dia akan kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan untuk benar-benar mengaplikasikan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati dan hidupnya dan Tuhan percayakan kepada Bapak Rolof. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui hidupnya, musimnya, nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Dan beliau boleh menjadi berkat
menjadi terang bagi orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang sama-sama berobat atau sama-sama mengalami suatu pemulihan medis. Engkau yang pakai dokter, perawat, obat, terapi semuanya Tuhan. Engkau pakai itu menjadi alat berkat kesembuhan bagi Bapak Roloff. Dan Engkau cukupkan segala kebutuhan dan keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus buat Ibu Dr. Weni bersama Pastor Kemal Mamusung Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka hadapi hari ini Tuhan, tapi mereka menghadapinya tidak sendirian karena ada tangan Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Biar apapun yang akan mereka kerjakan, hadapi Tuhan pada hari Senin, Selasa 25 dan 24 dan 25 Maret 2025 ini. Mereka akan cakap menanggung segala sesuatu karena Tuhan Yesus yang akan ambil alih seluruhnya. Mereka cukup datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, berdiri di hadapan-Mu Tuhan, dan merendahkan hati mereka. Mereka cukup mengatakan, Tuhan ini aku, dan Tuhan akan ambil segala sesuatu, Tuhan ambil alih, dan Tuhan yang berperang melawan setiap apapun yang akan mereka hadapi Tuhan. Karena dia tidak menghadapinya sendiri, Pastor Kemal dan Bu Weni akan menghadapinya bersama Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu Tuhan yang akan berperang melawan apapun yang mereka hadapi, dan mereka cukup menghadapinya pada Senin Selasa. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, marifat dari surga yang maha tinggi untuk apa yang mereka lakukan, katakan, pikir, atau apapun tindakan yang mereka akan ambil, Tuhan itu atas daulatnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang akan berkarya dalam hal ini, Tuhan yang akan ambil alih, Tuhan yang akan menjadi pahlawan, dan Tuhan selalu sudah berperang lebih dulu di hadapan setiap orang-orang yang akan mereka temui Tuhan. Dan mereka akan diberikan Tuhan hati yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang mereka hadapi adalah orang-orang yang akan Kau tundukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Mereka akan melihat terbitnya terang Kristus atas kedua hamba-Mu ini. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan dalam menghadapi masa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan menghadapi setiap apapun yang akan dihadapi oleh kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Firman yang hari ini begitu relate dengan apa dalam musim hidup kami pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini kami tidak pernah sendirian. Apapun yang kami hadapi, apapun keperluan kami, situasi apapun, kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang manis. Biarlah Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus setiap kami dimampukan Tuhan mengaplikasi dan menghadapi dalam seluruh kehidupan kami. Dan hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan, biarlah Mami di usia indah ini, tidak kebetulan Mami ada sampai hari ini, pasti Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup setiap orang percaya, khususnya Mami Tina Diana, bagi kami anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Biar Mami boleh selalu menjadi suri teladan, menjadi orang yang menjadi berkat, berdampak bagi setiap kami dan orang-orang di sekitar Mami. Dan terbit terang Kristus atas hidup Mami. Mami lebih lagi bersuka cita, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan Mami lebih lagi bersungguh-sungguh hati bahwa hidup Mami sampai hari ini hanya karena Tuhan masih memberikan Mami kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya dalam keluarga ini dan orang-orang di sekitar Mami. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan menjadi bagian Mami. Apapun yang Mami perlukan, Mami doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat waktunya. Kebutuhan Mami Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Tirsa mungkin yang saat ini belum masuk di room ini, tapi kami yakin dan percaya saat ini dimanapun Bu Tirsa, Pak Kris dan Keisha berada, tangan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Apapun yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Doa-doa mereka akan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan jadi bagian Ibu Tirsa, Pak Kris dan Keisha. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga buat Bapak Harvey, adik Ibu Tirsa. Biarlah melalui masa-masa pemulihan ini, kasih anugerah Tuhan melimpah. Biarpun apa yang dia butuhkan, dia perlukan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Kesehatan, pemulihan, penyertaan, pertolongan Tuhan buat Bapak Harvey. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Pastor Linda Hartawan Mamusung Tuhan. Biar dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, berkat rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan, sempurna buat hamba-Mu ini. Kau pakai dalam pelayanannya lebih lagi Tuhan, bagi suaminya Pak Wawan, bagi keenam anak putra-putrinya. Biar melalui keluarga mereka, melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang mereka rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat David, khususnya anaknya Ibu Linda Tuhan. Biarlah David Hartawan ini Tuhan, di masa dia telah lulus dari semuanya Tuhan,
dia lulus dalam skripsinya, dan dia masuki masa wisudanya Tuhan, semua boleh berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan sangat baik. Biarlah Tuhan dalam masa ini Tuhan, dia bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajari itu, dia akan lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kuat gagah David, tapi karena Tuhan Yesus ada bersama dia. Kau pakai anak muda ini lebih lagi dengan caramu yang luar biasa Tuhan, menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang di sekitarnya, khususnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Bapak Darta ya Tuhan, dari keluarga Ibu Weni Laihadi Tuhan. Kau pakai keluarga Pak Darta, istri, anak, dan keluarga besarnya menjadi berkat bagi banyak orang. Biar mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, menjadi contoh Tuhan. Dan anak-anak itu menjadi turunamu yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, perjalanan, dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat ya Tuhan, dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kasih anugerah kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Biarlah melalui pelayanannya Tuhan, nama Kristus Yesus Tuhan dimuliakan, dan yang dia lakukan menjadi dupa yang harum. Diberkati dalam pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Diberkati istrinya, yaitu Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Keluarga ini menjadi keluarga yang Sekina Glory, yang berdampak, yang memuliakan nama Tuhan. Anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas. Dan mereka Tuhan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang memberkati banyak orang. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan. Dan yang pasti apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus, juga buat setiap orang yang pernah hadir di PBS Ministry, baik melalui Zoom maupun lihat sayang ulangnya melalui YouTube. Kau memberkati semua anak-anak Tuhan, kau memberkati setiap yang mendengarkannya, oleh kemampuan, oleh pertolongan Roh Kudus, mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Diberkati PBS, menjadi saluran berkat Tuhan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan PBS ini menjadi efektif, menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Siapapun yang mendengarkannya Tuhan, mereka boleh belajar mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, mengandalkan Tuhan dan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjadi pelaku firman. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam kesusahan, Engkau yang hiburkan. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Kau pakai PBS ini dengan caramu yang luar biasa. Karena nggak kebetulan kalau PBS Ministry ini ada, pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat khususnya Tuhan buat Ananda Daniel. Tuhan kau pakai anak muda ini lebih lagi Tuhan. Untuk dia lebih mengandalkan Tuhan dalam segala-galanya. Dia mendahulukan Tuhan pada apapun dalam pekerjaannya, apapun namanya Tuhan. Dia akan mencari Tuhan lebih lagi. Dia akan hidup kudus, takut Tuhan, cinta Tuhan. Hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar apa yang dia kerjakan boleh berhasil karena Tuhan yang bekerja dalam hidup dia. Tuhan tambah-tambahkan kepandaian, kecerdasan dalam hidupnya. Daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik. Dan yang pasti dia tahu bahwa roh Allah bekerja dalam hidup dia dengan luar biasa. Masa depan Daniel dalam tangan Tuhan. Apa yang dia kerjakan, dia rencanakan, Tuhan yang ambil alih seluruhnya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan siapkan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Yang membawa Daniel lebih lagi melekat dan takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba rindu anakmu ini lebih lagi Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dia lebih lagi militan dalam Tuhan. Dia menjadi orang-orang yang lebih lagi takut akan Tuhan. Yang pasti dia tampil beda dalam pekerjaannya, dalam ruangan kantornya Tuhan, pimpinan, karyawan, semua orang yang berkenaman di tengah-tengah Daniel, mereka lihat bahwa Daniel tampil beda karena dia anakmu, dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan, dia menjadi berkat bagi pimpinan, bagi perusahaan, bagi karyawannya Tuhan. Tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hamba mengasihi dia, tapi hamba tahu Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Daniel. Dia anakmu, dia biji matamu ada di hati dan di pikiranmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa pagi ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sucikan, kuduskanlah, sempurnakanlah doa yang enggak sempurna itu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum. Dan setiap kami akan menerima jawaban doa, khususnya hambamu ini, apapun yang hamba doakan, rindukan, biarlah Tuhan menjadi berkat, menjadi berdampak bagi banyak orang. Dan kami juga tidak lupa buat Indonesia Tuhan, agar Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu Bapa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan, mereka akan mendengar Tuhan. Setiap lutut pasti bertus, setiap dia akan mengaku Yesus adalah Tuhan.
Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menjadi negara yang berdampak, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati juga pemerintah dari tertinggi terendah sampai ke dari pusat sampai ke tingkat Pemda sekalipun, bahkan sampai tingkat lurah RT RW. Mereka semua bekerja yang takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap orang yang Tuhan percayakan, orang-orang percaya, orang-orang yang berintegritas yang ada di pemerintahan, boleh menjadi suri teladan, jadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, dan para misionaris. Menjadi ujung tombak pemberitaan Injil. Bapak yang memberkati mereka, memperlengkapi mereka, mencukupkan kebutuhan mereka dan keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Segala puji, kuasa, hormat, kemurahan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau berdoa bersama-sama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan kepada Pastor Julius Go untuk dalam doa. Mari kita aminkan berkat ini. Terima berkat ini. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau akan ada di atas dan tidak di bawah. Keluar masukmu dijaga oleh Tuhan dari pagi hari hingga malam hari. Sehingga tidak ada kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit karena penyertaan Tuhan. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga dan juga penyertaan yang manis dan indah dari Roh Kudus akan menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Kami serahkan kepada Pastor Kemal untuk masuk dalam ruang diskusi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor Julius Go. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30 sampai 37, tapi fokusnya di ayat-ayat awal ya. Ini firman Tuhan ini nggak usah ditafsir lagi kalau saya lihat ya. Kita nggak perlu tafsir karena ini jelas sudah eksplisit, sudah nyata gitu. Bahwa ada 3 tadi saya catat di sini. Jadi kita harus catat ya namanya Bible study. Study itu bagaimana kita kayak belajar gitu. Bible study gimana kayak anak sekolah minggu, bagaimana kita harus mencatat. Kita harus catat ya. Bagaimana kemenangan atas 3 laskar besar. Apa laskar besar? Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang Meunim ya, berperang melawan. Ini ada salah satu apa ya, tantangan ketika mereka datang menyerang. Ya, secara ringkas, saya nggak mau tambah-tambah dulu, cuman kita lihat di firman Tuhan. Ya, kemudian ketika diserang ada rasa takut ya. Ketika berita-berita ada penyerangan, ada sesuatu yang tidak enak gitu. Ada rasa takut ya. Ya, ada rasa takut. Nah, ketika rasa takut itu ada, di situ dikatakan tadi disampaikan juga, Yosafat takut tapi lalu mencari Tuhan ya. Bukan hanya dia takut habis itu dia sembunyi, enggak, dia cari Tuhan ya. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Ada relasi dengan Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau kita tahu Yosafat, siapa Yosafat ini? Yosafat adalah salah satu raja di Yehuda ya. Raja di Yehuda ya, Pastor ya. Raja di Yehuda gitu. Raja yang nggak main-main juga. Ketika dia seorang pemimpin ketika pemimpin takut, ya masyarakatnya takut juga. Tetapi di situ dikatakan Yosafat lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Jadi ketika dia takut, oke, puasa kita gitu. Artinya apa? Dia sebagai pemimpin, dia apa ya? Dia mengajak orang-orang rakyatnya untuk apa? Untuk berpuasa, ya.
Dan kemudian orang Yehuda berkumpul meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi sebagai pemimpin dia menjadi contoh, dia takut. Tetapi dia bukan dia sendiri aja, tetapi dia himpun orang-orang sama seperti apa ya? Sama seperti kalau kita belajar sebelumnya kita udah belajar bagaimana Raja Daud ketika dia dalam ketakutan juga sebelumnya. Ini adalah mungkin opa buyutnya dari Yosafat ya. Raja Daud pun ketika dia takut dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita lihat di Mazmur kita udah pernah bahas itu. Jadi apa yang kita pelajari? Semua orang biar Superman sekalipun kalau umpamanya dia benar-benar ada pasti ada rasa takut. Bagaimana kita mengantisipasi rasa takut? Cari Tuhan. Bukan hanya kita, semua kita libatkan untuk kita berdoa gitu. Kita punya persekutuan ketika ada masalah salah satu umpaya Bu Fani, kita dukung dalam doa. Untuk apa? Kita cari Tuhan. Ya, di sini dikatakan dan di situ orang Yehuda kalau ayat 4 selanjutnya mereka kemudian apa? Mereka berdiri di rumah Tuhan. Ada kata berdiri tadi di situ saya lihat itu. Dan mata mereka tertuju kepada Tuhan. Ya, betul ya Pastor ya. Mata mereka nggak melihat pasukannya, orang yang nyerang itu. Ya, kebanyakan ketika kita menerima kita melihat masalahnya itu besar gitu. Tetapi mereka nggak melihat, mereka tahu masalahnya besar. Tetapi mereka melihat Tuhan, makanya mata mereka tertuju kepada Tuhan. Ya, saya senang nih ayat ini ya. Terus bagaimana? Terus di situ dikatakan mereka ayat 14 di situ dikatakan lalu ada nabi-nabi Tuhan Yehezkiel Yehaziel bin Zakaria dia bilang dia kata ia berseru camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat mereka mendengar hamba Tuhan ini, nabi-nabi Tuhan itu, ya. Mereka mendengar dan mereka obey, mereka melakukan apa yang mereka. Di situ dikatakan besoknya turunlah menghadapi mereka, bilang turun jangan mundur gitu, turun karena apa? Tuhan akan bekerja. Tadi dibilang ada pasukan pemusik yang masuk maju duluan. Ya, makanya sama seperti kita punya firman Tuhan hari ini, untuk kita mendengar ada peperangan juga rohani juga ketika firman Tuhan disampaikan, ya. Makanya kita awali sama apa? Puji-pujian gitu. Makanya di gereja-gereja di mana gereja-gereja di mana mereka apa? Membawa segala sesuatu dalam puji-pujian dulu, ya sama seperti apa seperti kita lakukan ya kemudian di situ dikatakan kemudian Tuhan bekerja jadi ada proses-proses yang kita lewati di situ sampai pekerjaan Tuhan bekerja di situ ya itu adalah beberapa yang saya tulis terus ada dan akhirnya di ayat 30 kerajaan Allah jadi kerajaan Yosafat pun aman karena Allah mengaruniakan ketentraman ya. Tadi kita bicara bagaimana mereka menjarah, mereka mengambil 3 hari, tiga hari berarti 3 hari itu mereka mengumpulkan hasil-hasilnya itu karena mereka diadu, mereka mereka perang antara sesama mereka. Amin, saudara. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Jadi terima kasih Pastor Julius. Ada ada banyak hal yang kita belajar dan kalau kita lihat akhir pemerintahannya kalau kita lihat dari 31 sampai 37 kalau saya lihat ini akhir pemerintahan bukan tanpa kesalahan. Ada banyak kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi Yosafat adalah Raja Yehuda dan adalah generasi penerus akhirnya Yesus lahir. Sebetulnya itu dari Raja Daud ini adalah salah satu orang pilihan Allah yang dari silsilah Yosafat lahirlah Yesus Kristus. Jadi rencana Tuhan dari awal sampai akhir sampai kelahiran Yesus sehingga Yesus lahir dan mati sekarang kan minggu-minggu terakhir bagaimana kita menantikan kematian Yesus
saat-saat kita kita merenungkan gitu. Kemarin tadi malam saya nonton film Last Supper, gitu. Last Supper, Supper itu bagaimana Yesus dalam versi baru kayaknya kemarin baru baru, baru tanah tayang, padahal kita udah tahu ceritanya. Tetapi ketika melihat melihat kematian Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, itu harga yang begitu mahal buat kita. Bagian kita adalah bagaimana kita merespons. Makanya ini minggu-minggu ketakutan Yesus pun sebagai manusia itu takut gitu. Ketakutan apa? Karena dia tahu apa di situ dikatakan ceritanya itu dia berdoa, dia menangis karena dia tahu ada siksaan yang begitu begitu rupa di depan dia. Ya, amin saudara. Oke, kepanjangan nanti. Silakan siapa duluan? Terima kasih Pastor Julius. Ini nggak usah ditafsir. Saya pikir tadi ayatnya banyak sekali tadi. Ada dari Yohanes, ada dari Mazmur. Oke, ini memang cukup lengkap. Kita bisa belajar banyak hal yang kita bisa belajar. Cuman apa yang kita tarik hari ini, mungkin tiap-tiap dari kita berbeda-beda ya. Kita boleh belajar. Kita mulai dari Bu Weni, silakan. Oke, terima kasih Pastor Juliusku. Pertama-tama saya tahu seperti Pastor Julius bilang baru pagi ini dapatnya. Sepertinya kalau saya menangkap, kalau nggak salah, ada yang sudah dipersiapkan, tapi Tuhan menaruh hatinya untuk Pastor Julius menyampaikan ini karena Tuhan tahu kami semua membutuhkannya. Kalau saya sangat diberkati sekali karena dengan eh, relate dengan apa yang kami alami kembali sangat meneguhkan iman. Tadi sebelum memulai saya makanya sudah menitip doa kepada Ibu Fani yang hari ini bertugas melayani doa. Tapi yang saya pelajari hari ini setiap kita gak ada yang gak luput dari pergumulan atau masalah. Bukannya Tuhan eh, kurang kerjaan, tapi memang kembali lagi untuk Tuhan mau membentuk karakter kita sih kalau saya belajar ya. Karakter di sini saya ngelihat bagaimana ada respon daripada Yosafat yang saya bisa teladani khususnya ketika ada suatu kalau di sini kan dari ayat 2 ada yang menyampaikan kepada dia. Nah, kalau kemarin kami taunya malam, tapi kondisinya oke, kami nggak buka dulu, terus responnya puji Tuhan kita hari lepas hari belajar ya, masih masih tetap proses, tapi on progress kami percaya mengenal Tuhan lebih lagi siapa Tuhan kami, bahwa ketika dalam narasi kehidupan kita ada suatu ujian untuk membawa kita lebih mengenal Dia, untuk membawa kita naik level iman kita, ada ujian yang sekarang bagaimana meresponnya, yaitu saya teringat tadi kan dia bilang dia langsung mencari Tuhan. Saya teringat di ayat 1 Petrus 4 ayat 7. Di sini diingatkan katanya 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Ini yang ketika saya ingat firman ini yang membuat saya langsung responnya, oke, saya nggak mau lakukan apa-apa dulu, saya harus menguasai diri saya dulu dengan tenang supaya saya bisa berdoa. Dan kita belajar itu juga yang dilakukan oleh Yosafat di ayat 4 ini. Dan bahkan luar biasanya dia mengajak tim tadi, Pastor Julius katakan, saya bersyukur kembali lagi ada tim di komunitas ini yang bisa menopang kami karena kami tahu kami nggak bisa melakukannya cuma kami berdua. Kami perlu pertolongan. Dan habis itu tadi juga sudah dikatakan lagi akhirnya yang ada berdiri di depan adalah pujian dan penyembahan. Saya juga belajar bahwa doa, pujian, penyembahan kita tahu bukan mengubah Tuhan, karena Tuhan kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya sama ya. Ketika dia membuat narasi, gara-gara kita berdoa, terus dia mengubah.
Tapi sebenarnya yang dia ubah adalah kitanya. Kitanya yang belajar akhirnya untuk datang bahwa dengan segala keterbatasan kita, kalau saya paling suka menggunakan doa itu adalah D-nya daerah, O-nya otonom, A-nya Allah. Jadi kita memberikan Allah intervensi dalam hidup kita dengan situasi kita, dan kita percaya bahwa dia yang akan menghandle-nya itu pasti hasilnya sangat bagus, cocok dengan kita. Tapi ketika kita berdoa, saya tadi ada teringat firman yang Pastor Julius bagikan itu di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu ayat selanjutnya dia memegang, eh, mengingat akan karya salibnya Kristus. Nah, ini kalau saya lihat segala sesuatu yang Tuhan lakukan baik untuk Pastor Julius menyampaikannya di Switch sehingga dibagikannya ayat ini pun ada pekerjaan Tuhan. Diizinkannya kita dalam perkara-perkara yang besar dalam hidup kita pun ada pekerjaan Tuhan, tinggal bagaimana kita meresponinya. Dan kembali lagi ingat, tadi Pastor Julius katakan kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu kita tidak diem aja di tempat, bahkan tidak mundur, tapi kita hadapi, bergerak maju. Gak perlu ditengking-tengking. Kayak beginian gak kena kalau ditengking, tapi harus hadapi. Dan satu, ini adalah proses untuk kita lebih mengenal Tuhan kita sih, bagaimana kedahsyatan Tuhan, sehingga seperti pemazmur akan katakan, kejadianku dahsyat dan jiwaku eh, mengucap syukur untuk itu. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih banyak Pastor Julius, sangat memberkati, menguatkan, mengencourage kami. Mungkin ada tambahan dari Pastor Julius dengan komen-komen ini sebelum Oke, kita lanjut yang lain. oke, terima kasih. Saya eh, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya, Ibu Pastor Kemal dan Ibu Weni sedang hadapi. Tapi memang tadi memang betul sampai waktu saya ditanya di mana baru tiba-tiba sesuatu, saya harus putar kan saya bilang ya karena memang saya harus putar gitu ya. Jadi em, puji Tuhan kalau ini jadi berkat buat kita semuanya. Saya percaya Tuhan sayang kita ya, sayang Pastor Kemal, sayang Ibu Weni. Amin. Ya dalam kehidupan kita ini yang kita hadapi ya, memang kita nggak bisa lari, kita harus hadapi. Saya setuju sekali dengan kata-kata tidak usah ditengking ya, memang kita harus hadapi. Ya saya percaya ini pembentukan buat kita. Saya percaya yang nanti yang tadi saya katakan berulang-ulang ya, superhero-nya adalah Tuhan. Ya superhero-nya adalah Tuhan. Segala kemuliaan harus balik ke Tuhan. Kalau kita mampu aja masih berdiri dan tidak jatuh, itu karena Tuhan. Kita jatuh, kita nggak akan tergeletak, kita berdiri lagi, itu juga karena Tuhan. Jadi apapun yang dihadapi, Pastor Kemal, Ibu Penny, saya percaya tangan penyertaan Tuhan pasti ada buat Pastor Kemal, Ibu Penny, dan keluarga. Dan saya tahu yang hari ini mungkin di switch dalam tanda kutip ya, untuk menjadi kekuatan lebih menguatkan Pastor Kemal dan Ibu Penny. Saya percaya kita semua juga pasti diberkati. Ya, ambil ini, renungkan ini satu lagi konfirmasi buat Pastor Kemal dan Ibu Beni. Whatever you've been through, apapun yang sedang Anda hadapi, percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan bekerja. Caranya memang ajaib. Lewati, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi setiap kita pasti punya porsi permasalahannya sendiri-sendiri. Makanya ketika kita mau ambil alih, kita nggak angkat tangan kepada Tuhan, ya Tuhan juga nggak mau turun tangan. Oke, siapa lagi?
Mami Tina Diana sama Ibu Fani, silakan. Orang muda Baik, si dulu. Mami dulu. Kok mesti mami? Si Mami dipanggil. Shalom, Pastor Juliusco. Shalom juga Ibu Pastor Kemal dan Ibu Weni. Terima kasih ya kalau Tuhan masih berikan hari yang baru lagi buat kita. Jadi kita tidak boleh sedikit mengandal kekuatan kita. Karena di sini ya firman berkata, bukan engkau yang maju berperang, tapi Allah lah yang maju berperang. Jadi kalau kita andalkan semua kepada Tuhan pencipta langit bumi Tuhan Yesus, untuk apa katanya kita takut bila Tuhan di pihak kita? Jadi kalau kita menjadi berjuang mati-matian yang berlaku firman, takut Tuhan, cinta Tuhan, nomor satukan Tuhan, mengasihi Tuhan nomor satu, mengasihi sama, lakukannya itu bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan dan kasih yang tulus. Kasih seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus berikan semuanya itu. Dan kita jangan lupa mengucap syukur dalam kehidupan pujian penyembahan. Itu penting. Berdoa banyak-banyak, memuji menyembah Tuhan Yesus seperti Yosafat karena sakit takutnya berlutut sampai ke tanah Yosafat bukannya. Kita juga harus karena kita harus tahu kita dicapkan dari debu kembali kepada debu. Tapi begitu baik ya Tuhan kadang rela mati salib, roh kita diangkat dan kita bersama sama dengan Tuhan Yesus nanti di kekalan dari selamanya. Bila kita menjadi pelaku firman, jadi garam, jadi terang bagi banyak orang supaya kita layak menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sama. Itulah akhir pertandinganku pada kita semua. Jadi minta kepada Tuhan hal yang mengasihi Tuhan Yesus, lebih takut Tuhan, cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya yang pencipta langit bumi dan segala itu. Baginya segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kekal sama. Mengucap syukur, memuji-muji, menyembah Tuhan Yesus. Itulah yang nomor satu. Berjuang mati-mati. Banyak berdoa. Tapi di akhir zaman ini, tahun 2025 ini, bagaimana kita dengar di TV, di segala media, bahwa bukan bertambah baik, tapi di akhir zaman. Semua orang bertambah jahat kebanyakan. Walaupun jadi tidak mengandalkan hamba Tuhan, tidak mengandalkan gereja, tidak about Jesus, the name. Amin. Oh, selamat ada dalam nama Tuhan. Sempurna adanya, haleluya. Apa yang dapat kulakukan, kulakukan. Tidak dapat kulakukan, Roh Kudus sanggup menolong kita di PBS. Jadi jangan kendor, tapi makin banyak berdoa, makin banyak baca firman. Amin. Oh, itulah lakukan. Amin. Amin. Berjuang, bukan berjuang. Bertindaklah untuk dapat berlaku firman. Karena tidak bisa kewajiban Amin. kita. Terima kasih Mami. Cukup berapi-api ya. Mami udah bisa jadi pengkhotbah ini kalau gitu. Oke. Satu lagi Bu Fani, silakan. Mungkin orang muda dulu kita kasih ya kesempatan buat Daniel dulu ya, Pastor. Atau Nanti saya Daniel. dulu? Saya dulu deh, oke. Bisa dia penutup. Oke, saya dulu sebentar. Saya keluar ya supaya suaranya nggak knowing di sini. Kalau saya sih nggak terlalu banyak lagi. Udah lengkap banget semua. Mungkin Mami udah ini, tapi kan setiap orang mungkin beda-beda dapetnya. Kalau saya sih memang ini relate aja. Emang saya udah relate banget gitu. Karena ayat ini itu yang saya baca juga pada saat saya mengalami sesuatu di tahun yang lalu. Mungkin belum terlalu lama ya, sekitar 5 sampai 7 bulan yang lalu ya. Soalnya itu sekitar dari September, Oktober ke November tahun lalu gitu. Jadi sekitar 5 sampai 7 bulan yang lalu. Ya memang saat itu saya juga udah speechless, udah nggak tahu harus ngomong apa. Bahkan waktu satu malam itu saya pernah telepon ke dokter Weni. Saya bilang, saya cerita sedikit gitu. Dia pikir itu udah finish gitu, yang saya ceritakan itu. Padahal itu hari itu baru mau start gitu. Tapi ya itu, kita punya Tuhan yang hidup gitu. Jadi nggak ada juga yang bisa kita banggakan, nggak ada yang bisa lain kita andalkan kecuali Dia. Jadi memang apapun musim hidup kita, tadi kan Pastor Juli sudah bilang, Pendeta Kemal bilang, pasti beda-beda.
Tapi nggak ada orang yang luput selama kita masih hidup. Kalau saya mengibaratkan hidup ini kayak orang di dalam laboratorium, segala uji coba apa-apa, bukan Tuhan mencobai kita, enggak, tapi hidup kita ini kayak dalam laboratorium gitu, tempat segala sesuatu dicuci, dibersihkan, diperiksa, di apa ya, diuji dan segala macam gitu. Tinggal kali nanti hasilnya seperti apa, respon kita seperti apa. Kalau yang saya hadapi dalam ayat ini, dalam di 2 Tawarik 20 ini, itu relate bahwa saat itu saya memang sudah dalam takut-takut. Saya kan manusia biasa, saya seorang perempuan, seorang ibu yang usia segini. Saya tahu yang saya hadapi itu kan dalam tanda petik ya gitu. Saya tahu, saya juga waktu itu udah nggak tahu harus ngapain. Bahkan saya nggak telepon anak saya. Saat itu saya nggak bilang ke mami saya nggak bilang ke adik saya yang bapak pendeta gitu, enggak. Saya memang tempat waktu itu cuman duduk, saya diem, saya nggak ngerti harus berbuat apa. Tapi saya ingat, oh iya, aku kan nggak sendiri, aku punya Tuhan Yesus. Setelah saya berdoa, baru saya telepon Ibu Dokter Weni. Setelah itu saya berdoa lagi. eh saya bilang memang, waktu saya di satu saat ya, saya harus bersaksi juga di jalan tol gitu, dari arah, pokoknya tolnya namanya Jor ya, saya harus cerita ini. Di Jor itu ke arah ke Cikarang itu, jujur, saat itu saya memang agak gemetar, agak takut, bingung, dan gak ngerti juga gitu. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, aku nggak bisa lari gitu. Aku nggak bisa menghindari. Karena ini pasti apa yang aku buat, aku harus hadapi. Jadi ya benar, firman kata saya cuma menghadapi. Tapi memang saya udah dengan persiapan ya pasti ya, nggak ujuk-ujuk gitu. Saya udah doa, saya udah ikut waktu itu di doa yang lama, saya sudah muji, udah doa, udah semua. Ya saya jalan gitu. Karena saya tahu nggak bisa saya hindari. Saya tetap harus hadapi, saya pergi. Tapi puji Tuhannya, waktu di tol itu, sekian kilometer itu, jujur, saya melihat itu ada terang seperti salib. Saya nggak bisa ngerti, nggak bisa mengatakannya. Saya juga nggak tahu harus bicara seperti apa. Cuma saya lihat itu ada salib, terang di ujung tol gitu. Tapi setiap saya jalan, itu semakin, jadi nggak bisa dipegang, nggak bisa dicapai, tapi terus kayak jalan duluan di depan saya. Jadi mobil yang saya kendarai itu waktu itu saya punya ponakan yang nyetir. Saya cuma lihat ada tuh salib. Saya sampai bilang sama ponakan saya, Jojo, kamu lihat salib nggak? Dia manggil saya mama. Iya Mama Lisa, yang mana? Nggak tahu Jo, pokoknya tuh ada salib Jo gitu. Akhirnya dia nyanyi. Saya cuma bilang salib Jo. Akhirnya kami dua nyanyi gitu. Allah kuasa melakukan segala perkara gitu. Ya udah. Tapi salib itu sepanjang saya jalan sekian puluh kilometer itu, salib itu nggak pernah pergi, tapi dia terus ada di depan. Jadi kami tuh kayak ngikutin gitu. Itulah, kalau kita memang udah hanya bisa mengandalkan Tuhan, kita cuma bisa hadapin, temuin. Tapi ingat, nanti yang bicara di sana bukan kita lagi, kata-kata, bahkan yang apa yang saya tanda tangani, saya setujui, saya tanggung jawabin saat itu, saya tahu bukan dari saya mungkin nggak mampu saat itu, tapi semua keputusan itu saya tahu karena Tuhan udah lebih dulu sampai di tempat yang saya mau pergi, Tuhan udah lebih dulu menghadapi orang-orang itu, baru saya datang cuman meresponi dan taat dan melakukan tugas saya. Seperti itu sih Pastor Julius. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya relate, jadi saya bisa ceritakannya dengan clear, karena itu belum terlalu lama ya, baru 5 sampai 7 bulan, 7 bulanan kayaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Bu Fani. Luar biasa. Oke, ada lagi. Ira, silakan. Ibu Ira. Shalom semuanya. Hmm, untuk aku tuh apa ya? Nggak ada yang mesti ditambahin sih untuk aku ya. Tapi um, ya seperti ceritanya Bu Fani tadi, itu pun juga saya lihat kemarin gitu. Apa namanya? Terjadi di ketika saya jaga adik saya itu ya. Ya tapi semuanya itu kembali itu ada lagi nih. Kekuatan kita itu adalah ya apa ya? Ketika kita memuji, itu betul sekali. Jadi sedikit saya mau tambahkan di sini, di luar semua itu ya, yang tadi disampaikan itu ya, dan amin untuk saya
Pastor Julius, terima kasih. Dan untuk apa namanya, sahabat-sahabatku ini, ketika sedang dalam masa sulit, jangan berhenti bekerja dan memuji. Karena pujian itu adalah senjata kita. Aku berkuat dalam keadaan seperti ini, aku tetap pegang itu sebagai senjata kita. Khususnya untuk Kemal dan ini juga, peganglah itu menjadi kekuatan kalian. Ingatlah bahwa segala sesuatunya surga bekerja diam-diam untuk kalian. Dan ketika kamu merasa putus asa, lihatlah ke atas. Ingat Tuhan. Itu aja dari aku. Terima kasih. Amin. Amin. Thank you. Thank you, Ira. Puji Tuhan, kita punya Maaf, Allah. Pastor, saya mau sedikit menambahkannya, bukan nambahin, tapi saya melengkapi ya, Pastor. Maaf ya, 1 menit. Jadi waktu di jalan tol itu, di puncak saya harus menghadapi segala sesuatu yang saya juga nggak ngerti bagaimana, dari mana, maaf ya, waktu itu juga harus sekian puluh juta dalam sekian hari. Saya juga nggak ngerti harus buat apa, bagaimana. Eh, saya juga kalau kasarnya gini, saya nggak make, saya nggak minjem, saya nggak ada pakai apa di uang itu, tapi saya harus ganti dalam sekian detik, kasarnya sekian hari, sekian puluh juta. Itu bukan saya lagi, saya udah nggak mampu loh waktu itu. Saya bahkan berdiri aja udah lemes kalau nggak sama ponakan saya itu. Nah, saya waktu itu juga nggak sempat cerita sama Daniel. Daniel sama Mami tahu itu setelah clear seluruhnya. Jadi, tapi itu tadi saya mau nambah, bukan nambahin ya, melengkapi Bu Ira tadi. Saya cuma nyanyi loh sama Joshua itu, Allah kuasa melakukan segala perkara, karena itu lagu dari oma saya, opung saya. Waktu itu kan meninggal 92 tahun setengah. Setiap kami mau ujian, setiap kami menghadapi masalah, apapun dari saya kecil, lagu dia itu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Itu saya nyanyikan berulang-ulang, ibaratnya kaset. Kalau zaman dulu kan kaset, zaman saya itu saya putar ulang-ulang sampai Joshua itu nggak terlalu familiar dengan lagu itu, karena lagu itu mungkin dia masih bayi saat itu dinyanyikan sama Oma. Tapi itulah ya, tidak ada pujian itu yang tidak membangun gitu. Jadi akhirnya Joshua itu sambil nyetir nyanyi loh sama saya. Memang dia nggak lihat katanya salib itu, tapi dia lihat, iya Mama Lisa katanya kok itu banget ya, kayak fokus banget ke depan itu. Ya itulah kekuatan dari pujian penyembahan. Karena saat itu jujur aja, mau doa aja udah bingung gitu. Saya mau doa apa lagi, kan malam udah doa, ini udah doa, udah cerita sama Bu Weni. Jadi bingung lah, bukan bingung ya, saya doa apa lagi? Saya perasaan saya nih, aku udah doa semuanya. Jadi saat itu saya cuma naikkan satu pujian penyembahan yang memang sangat itu memberkati saya. Jadi kayak warisan iman juga dari opung saya, dari oma saya. Ya saya nyanyi itu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dan saat itu memang sangat terjepit, kejepit, nggak tahu harus buat apa, gimana gitu. Karena itu udah kayak bergulung-gulung orang tersebut buat sama saya, udah kayak gulungan bola salju yang kalau 1 hari aja nambah lagi gitu. Jadi keputusan itu harus cepat, tepat, lugas. Dan yang bisa melakukan itu cuma Tuhan. Dan menghadapi itu cuma bisa satu, pujian penyembahan. Cuma itu, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mungkin akan ditutup Ibu Tirsa sama Daniel ya nanti ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita persilakan Bu Tirsa kalau memungkinkan. Baru terakhir kita kasih Bro Daniel. Silakan Bu Tirsa. Apa masih naik-naik loteng? Bukan naik Oh, loteng tapi naik kendaraan umum. Jadi kejadiannya cukup dahsyat ya buat kehidupan saya, dan pelajaran yang paling mahal yang saya terima adalah ketika kita mendapatkan satu masalah yang saudara-saudara sekalian tahu ya keadaannya, terjadi waktu hari Jumat, Kamis malam. Saya lagi Zoom, terus ambruk, kemudian kami suami istri berdoa mengucap syukur, lalu kami lapor ke Pak RT, dan hari ini dilakukan perbaikan dikarenakan tidak mungkin untuk hari Senin karena tukang-tukang banyak yang mau pulang. Dan
segala sesuatu pekerjaan yang harus saya lakukan, baik itu untuk di gereja, baik itu ada ibadah hari ini ibadah pemakaman, Kres harus dampingi Pak Pendeta, dan semuanya itu kita lakukan dengan tenang dan sukacita, dan kita hanya serahkan kepada tukang-tukang yang akan bekerja. Kebetulan tukangnya itu salah satunya adalah orang seiman dengan kita. Jadi saya lepaskan Usileni yang jaga rumah, dan security membantu untuk mendampingi, dan hari ini dilakukan perbaikan. Itulah yang saya rasakan, bagaimana ketika kita nggak punya apa-apa, kita mengalami satu masalah, tapi kita hanya teriak aja, kita nggak sanggup, dan itu kita nggak mampu untuk melakukan ini semua karena bertubi-tubi datangnya, dan secara logika manusia kita nggak bisa terima gitu, tapi itu terjadi. Dan saat ini kita bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan, kasih karunia demi kasih karunia kita bisa rasakan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Minta tolong kalau nanti Pak Julius bawakan dalam doa, saya hanya mengucap syukur saja. Apa yang sudah terjadi hari ini adalah kasih karunia berkat Tuhan yang terjadi buat keluarga kami. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup dalam doa, mungkin ada tambahan dari Pastor Julius Go dari beberapa masukan. Oh, ada Daniel dulu terakhir ya. Ya, Ada Bro Daniel Daniel. terakhir, baru nanti doa penutup Daniel, Pastor. Sorry, mungkin kita kasih Daniel dulu sebelum doa penutup. Jadi Daniel terakhir, tapi nanti mungkin Pastor Julius dulu, baru nanti kita tutup dari Daniel dengan Daniel. Oke, saya udah jadi artinya begini aja, saya percaya ya kita semua ya melewati apapun yang kita sedang hadapi. Saya percaya satu hal yang pasti adalah berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, makanya PBS mulai dengan pagi. Saya bersyukur ya, karena itu yang pasti. Yang pasti juga masalah pasti akan ada terus, itu pasti ya. Tapi selain masalah itu yang negatif, yang positifnya adalah kesetiaan Tuhan, rahmatnya selalu baru ya. Jadi biar itu menjadi bukan cuma membalance up ya, ini negatif, ini positif, nggak jadi balance. Kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Jadi artinya biar ini menjadi kekuatan buat setiap dari kita ya, Pastor Kemal dengan Ibu Weni apa yang dihadapi, Bu Tirsa baru saja saya juga dengar ya, biar apapun yang dihadapi Bu Tirsa, Bu Leni yang sedang juga menghadapi situasi ya, Ibu Eli, Ibu Fani, Ibu Tina, juga adik Daniel ya, semua kita saya percaya penyertaan Tuhan itu cukup buat kita. Kasih karunia-Nya itu cukup. Ini bukan teori. Saya rasa kita semua udah hidup cukup lama ya. Apalagi Bu Tina yang paling muda ya, artinya udah menghadapi semuanya. Saya percaya kalau kita masih hidup hari ini itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama. Nggak ada yang lebih super di antara kita. Jadi kita sama-sama. Ada yang lagi begini, yuk kita topang dalam. Oh, mental mungkin. Tentang Oke, terima kasih Pastor Julius. Oke, kita tutup dengan Daniel. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari anak muda yang luar biasa. Silakan. Oh, aku biasa aja kok. Ntar lagi mikir-mikir enaknya ngomongnya gimana bentar. Soalnya topiknya cukup sensitif. Em, Bentar ya. Oke, yaudah singkat aja deh. Em, aku tuh pernah dengar suatu quote yang bilang fear atau worry itu equals care. Atau kekhawatiran itu tuh sama dengan perhatian. Karena kita tidak mungkin mengkhawatirkan atau takut akan sesuatu hal yang kita hmm, tidak care atau tidak punya perhatian lah di situ.
Salah satu contohnya, eh, ya kalau kita misalnya worry mengenai pekerjaan, apa ya? Karena kita memang taruh cukup perhatian di situ. Kita intinya sih nggak mungkin takut sama sesuatu hal yang kita nggak care lah. Kalau dari example-nya Tuhan Yesus, itu tuh hal yang paling menarik adalah pada saat di Taman Getsemani, itu pertama kalinya Tuhan Yesus kayak share worry atau ketakutan dia. Nah, di situ satu-satunya ketakutan dia hanya terpisah dari Bapa. Tuhan Yesus tidak takut akan nanti malu dong diludahin orang, nanti sakit dong di eh, cambuk atau apa. Karena itu tidak jadi bagian yang Tuhan Yesus care so much. Satu-satunya hal yang dia paling takut, khawatirkan dan paling perhatian ya, paling care adalah hubungan dia dengan Bapa. Jadi sih aku selalu percaya kayak I think kalau kita bisa mungkin kita, aku juga sih, dan itu hal yang paling susah, gimana kita ngeprioritasin apa yang kita perlu care, hal apa yang kita perlu care about in this life, and then prioritas ya, bukan berarti kayak kerjaan nggak perlu, ini nggak perlu, tapi apa scale prioritasnya, lalu kita bisa menempatkan the right worry atau proporsi ketakutan atau kekhawatiran yang tepat di setiap prioritas hal yang kita care. Apa nih yang paling kita care di dalam hidup ini? Ya udah tempatkan pada proporsinya. Dan aku yakin kalau kita ngelakuin itu Tuhan akan campur tangan. Karena kalau di aku sendiri kadang hal-hal yang nggak penting aja, ya menurut aku mungkin skala prioritasnya itu kalau dipikir-pikir lagi mungkin prioritas 50 itu aja Tuhan campur tangan gitu. Apalagi kalau itu tuh hal-hal yang memang esensial di hidup kita gitu. Ya pasti Tuhan akan campur tangan gitu. I think aku akan stop di situ aja karena ini tadi temanya udah banyak dan cukup straightforward. Paling ya key takeaway-nya itu menurut aku kayak um, kita perlu pikirin kayak apa sih yang paling aku care di dalam hidup ini, rankingin 1 sampai 5, and then apakah aku sudah menempatkan my worry atau my fear in the right place. Apakah aku menempatkan too much worry di prioritas 5 compare to the prioritas 1. Ya North Star kita atau bayangan kita Tuhan Yesus aja kayak gitu. The only thing yang dia paling gimana banget itu adalah hubungan dia sama Bapak. That's the only thing kayak gitu. Itu nomor satu. Bukan masalah cambuk, bukan masalah diudahi, bukan masalah malu, bukan masalah apapun kayak gitu. I think itu aja sih paling dari aku ya. Mungkin kita tutup dalam doa ya. Oke, mari kita semua bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu, sehingga Engkau mengumpulkan setiap kami pada pagi hari ini untuk berkumpul, bersekutu, mendengarkan firman, saling menguatkan satu sama lain. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang dialami oleh masing-masing individu yang ada di ruangan ini ya Bapak. Mungkin ada yang sudah tersampaikan, ada yang tidak tersampaikan. Tapi aku percaya kalau Engkau Tuhan tahu, bahkan Engkau tahu lebih detail dibandingkan kami sendiri tahu kenapa kami takut, hal apa yang kami takuti, dan kenapa kami mengkhawatirkan hal itu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau care terhadap setiap hidup masing-masing individu di dalam persekutuan ini. Sehingga kami percaya bahwa pada saat kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang akan turut campur tangan. Berikan kami kekuatan, berikan kami damai, sejahtera, sukacita, pikiran yang clear, agar kami dapat berpikir dengan tenang, sehingga hikmat daripada Tuhan boleh masuk ke dalam hidup kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan ya Bapak. Baik itu ada suatu actionnya ataupun kami harus hanya berdiam diri dan datang kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menyudahi sesi ini. Kiranya Engkau yang tutup bungkus setiap anak-anakmu keluar daripada sesi ini untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tutup bungkus, ampuni setiap hati pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kasih karuniamu yang menuntun kami uh, hari ini dan sampai kepada hari di mana kami kembali kepadamu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.